Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Putri Yordan. Saya mahasiswi psikologi dari Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini kelompok kami mendapatkan materi tentang gerakan kesehatan mental. Dan di sini kami akan membahas beberapa poin-poinnya, yaitu yang pertama ada sehat, kesehatan, dan kesehatan mental. Ada juga perkembangan gerakan kesehatan mental, paradigma dalam kesehatan mental, dan himbauan kepada masyarakat. Baik, yang pertama ada kesehatan mental. Berbicara tentang kesehatan mental, menurut WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa kesejahteraan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk pengolahan stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta-merta dalam komunitasnya. Jadi, kesejahteraan mental secara umum itu dapat dipahami sebagai kesejahteraan yang penuh atau keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit ataupun keadaan yang lemah. Di sini ada beberapa jenis sehat, yaitu yang pertama, sehat secara psikologis, sehat secara sosial fisik atau fisik, sehat secara biologis, dan sehat secara spiritual. Oke, saya akan menjelaskan sehat secara psikologis itu seperti apa, yaitu mereka yang memperlihatkan diri memiliki kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, senang atau nyamannya hidup bersama orang lain. Dan mereka itu memiliki pegangan hidup pada saat mereka mengalami komplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mereka dapat mengatasi masalah hidup mereka gitu. Baik, yang selanjutnya ada sehat menurut sosial dan fisik, yaitu kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain secara baik, atau mereka yang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Dan sehat menurut fisik, yaitu mereka yang memiliki kesehatan yang ditandai dengan kondisi tubuh yang bugar, sehat, dan dapat berfungsi secara normal sehingga mereka mampu melakukan aktivitas mereka sehari-hari dengan baik. Baik, yang selanjutnya sehat menurut biologis. Di sini sehat menurut biologis, secara biologis itu menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, sosial di mana memungkinkan setiap manusia untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oke, dan selanjutnya di sini sehat secara spiritual, yaitu cara seseorang dalam mengekspresikan rasa bersyukur, pujian, atau penyembahan terhadap pencinta alam dan seisinya, yang dapat dilihat dari praktek keagamaannya dan kepercayaan serta perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Oke, jadi kesehatan mental itu tidak semata-mata berkaitan dengan terbebasnya individu dari gangguan mental, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan fisik dan perilaku. Oke, di sini adalah penjelasan tentang kesehatan mental dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Adrian Kevi, saya akan menjelaskan perkembangan kesehatan mental. Gerakan kesehatan mental berkembang seiring dengan revolusi pemahaman masyarakat mengenai mental yang sehat dan cara-cara penanganannya, terutama di
masyarakat Barat. Selama ini masih banyak mitos dan konsepsi yang diyakini masyarakat Indonesia yang salah mengenai kesehatan mental. Masyarakat masih meyakini bahwa gangguan mental adalah herediter atau penyakit keturunan. Tetapi dalam pengembangan kesehatan mental mulai beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah tahap imunologi. Sebelum pertengahan, kesehatan mental dilakukan dengan kekuatan gaib seperti spiritual, setan, makhluk halus, ilmu sihir, dan sejenisnya. Gangguan mental terjadi akibat kegiatan menentang kekuatan gaib, sehingga bentuk penanganannya tidak ilmiah dan kurang manusiawi, seperti upacara ritual, penyiksaan, atau perilaku tertentu terhadap penderita. Tahap yang kedua, tahap pengenalan medis. 4 abad sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi. Mulai muncul tokoh-tokoh di bidang medis Yunani adalah Hippocrates, Hierapolis, Galenus, Vesalius, Paracelsus, dan Cornelius Agrippa. Mulai menggunakan konsep biologis yang penanganannya lebih manusiawi. Gangguan mental disebabkan oleh kondisi biologis seseorang, bukan akibat dari roh jahat. Tahap yang ketiga, tahap sakit mental dan revolusi kesehatan mental. Mulai muncul pada abad ke-17 Renaissance atau revolusi Prancis dengan tokoh Philippe Pinel mengutamakan kebersamaan, kebebasan, persaudaraan dalam menangani pasien gangguan mental di rumah sakit secara manusiawi. Upaya penyembuhan dan penanganannya, tokoh-tokoh lain yang mendukung adalah William Tuke, Benjamin Rose, Emil Kraepelin, Dorothea Dix, dengan Clifford Beers. Tahap keempat, tahap pengenalan faktor psikologis abad ke-20 merupakan revolusi kesehatan mental kedua. Munculnya pendekatan psikologis atau psikoanalisa yang mempelopori penanganan penderita gangguan mental secara medis dan psikologis. Tokoh utamanya adalah Sigmund Freud yang melakukan penanganan hipnos, katarsis, asosiasi bebas, analisis mimpi. Tahap yang berikut, tahap kelima, adalah tahap multifaktorial. Mulai berkembang setelah Perang Dunia II, kesehatan mental dipandang tidak hanya dari segi psikologis dan medis, tetapi melibatkan interpersonal, keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial. Penanganan penderita gangguan mental lebih baik dilakukan sejak tahap pencegahan, yaitu pengembangan perbaikan dalam perawatan dan terapi, penyebaran informasi yang mengarah pada sikap intelijen dan humanis pada penderita gangguan mental. Yang berikut, mengadakan riset, mengembangkan praktek gangguan mental.
Terima kasih. Selamat pagi, saya Agnes Nun, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana, semester 3 kelas A. Di sini saya akan membawa materi mengenai paradigma kesehatan mental. Paradigma yang digunakan dalam mempelajari kesehatan mental yang diyakini sebagai tinjauan multifaktoral antara lain. Yang pertama, pendekatan biologis. Dalam pendekatan ini meyakini bahwa kesehatan mental individu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu saat ibu hamil, serta faktor eksternal terkait gizi, radiasi, usia, dan komplikasi penyakit. Yang kedua, pendekatan psikologis. Pendekatan ini sangat berpengaruh besar pada kondisi mental seseorang, di mana dalam pendekatan ini memiliki 3 pandangan, yaitu yang pertama, psikoanalisa. Pendekatan ini meyakini bahwa interaksi individu pada awal kehidupannya serta konflik intrapsikis yang terjadi akan mempengaruhi perkembangan kesehatan mental seseorang. Yang kedua, behavioristik. Pendekatan ini meyakini bahwa proses pembelajaran dan proses belajar sosial akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang kedua, behavioristik. Pendekatan ini meyakini bahwa proses pembelajaran dan proses belajar sosial akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang ketiga, humanistik. Perilaku individu dipengaruhi oleh hierarki kebutuhan yang dimiliki. Selain itu, individu diyakini memiliki kemampuan memahami potensi dirinya dan berkembang untuk mencapai aktualisasi diri. Yang ketiga, pendekatan sosiokultural. Pendekatan memiliki beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial yang membahas faktor sosial ekonomi dan seleksi sosial. Yang kedua, interaksi sosial yang membahas fungsi dalam suatu hubungan interpersonal, yang di dalamnya terkandung teori psikodinamik, teori rendahnya interaksi sosial, yaitu isolasi dan kesepian. Yang ketiga, teori keluarga yang mempelajari pengaruh pola asuh, interaksi antar anggota keluarga, dan fungsi keluarga terhadap kesehatan mental individu. Kesehatan mental sangatlah penting untuk diperhatikan. Perlu kita ketahui bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kedua hal ini memiliki keterlibatan. Bila fisikmu terganggu, mental atau psikismu juga bisa ikut terganggu. Begitupun sebaliknya. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, yang diantaranya adalah riwayat gangguan mental, pengalaman hidup, dan juga beban berpikir. Untuk itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan mental. Yang pertama, mengelola stres. Yang kedua, tetapkan tujuan yang realistis. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang mendukungmu. Yang keempat, menolong orang. Yang kelima, melakukan hal baru. Dan yang keenam, merawat kesehatan tubuh. Jika hal tersebut sudah kamu lakukan tetapi kesehatan mentalmu tidak stabil, kamu bisa meminta bantuan ke psikolog atau psikiater, karena dengan bantuan profesional masalahmu dapat diketahui dan ditangani sehingga kesehatan mentalmu dapat kembali pulih.